Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Mustafa Muhammad Makri dari kelas kelas 1. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang bab manajemen. Selamat menyaksikan. Nah, apa sih itu manajemen? Pengertian manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Perancis yang berarti manajemen, yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Dari tiga pengertian pada manajemen, sebagai suatu proses, adanya tahapan yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Yang kedua yaitu sebagai kolektivitas, yaitu kumpulan dari berbagai aktivitas yang dilakukan berbagai macam bidang untuk mencapai tujuan tertentu. Terus yang ketiga sebagai seni dan ilmu, yaitu seni menggerakkan orang lain melalui pembagian tugas. Jadi kesimpulannya, pengertian manajemen yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya manusia dan sumber lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ya, disingkatnya POAJ. Lanjut, kita bahas POAJ itu apa ya. Nah, para ahli yang menyampaikan pendapat tentang pengertian dari manajemen. Di sini ada banyak, yaitu ada Kak Judi Atmo Sudirjo, Sandang P. Siagian, Karmarti Warga Sasmita, Manulang, Deli Yanggi, Henry Fayo, George F. Terry, John D. Millet, Harold Gunz, dan Cyril O'Donnell, dan Mary Parker Follett. Tapi yang saya tekankan di sini yaitu Henry Fayo dan George R. Terry. Pengertian dari Henry Fayo yaitu suatu proses yang terdiri dari kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan sumber daya manusia, dan menggunakan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan. Lalu pengertian George R. Terry yaitu kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengadakan pengendalian melalui kegiatan orang. Ya sama aja ya intinya. Prinsip dari manajemen. Kita masuk ke prinsip manajemen itu ya sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan manajemen untuk memudahkan mencapai tujuan. Henry Fayo merumuskan prinsip manajemen sebagai berikut, yaitu 1. Pembagian kerja atau division of work, yaitu pembagian kerja harus dilakukan sesuai dengan keahlian ya. Masa kalau tugasnya ini jadinya tugasnya itu, yang enggak juga gitu. Terus yang kedua, kewenangan dan tanggung jawab, authority and responsibility. Dalam melaksanakan tugas, seorang pemimpin harus melengkapi dengan tanggung jawab dan wewenang. Ya iyalah, seorang pemimpin itu harus melengkapi dengan tanggung jawab dan kesadaran diri sendiri. Untuk disiplin, yaitu sebagai tolak ukur seorang karyawan bertanggung jawab. Keempat yaitu kesatuan perintah atau unity of command. Karyawan harus mendengarkan perintah dari atasannya saja. Terus kelima, kesatuan arah atau unity of direction. Dalam organisasi sebaiknya diarahkan oleh satu orang saja, yaitu terus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Yaitu udah jelas ya, di PKN juga ada gitu. Yang ketujuh, pemberian upah atau remuneration, yaitu ya setiap pekerja itu wajib setiap atasan itu wajib memberikan upah pada karyawan. Terus pemusatan atau centralization, suatu kegiatan dapat dipusatkan, dapat pula didelegasikan. Contohnya ya ketika bos besar sedang berada di tempat kerja ya gitu, maka kegiatan itu terfokuskan atau terperintahkan dari atasan tersebut, dari bos besar tersebut. Tapi kalau bos besarnya nggak ada, bos besarnya itu bisa mendelegasikan atau menurunkan haknya atau kewajibannya sebagai pemimpin kepada bawahannya gitu. Terus 9, jenjang jabatan, ya misalnya 2 tahun magang dan seterusnya gitu. Terus 10, tata tertib, sangat diperlukan guna memperlancar untuk mencapai tujuan. 11, keadilan, menimbulkan loyalitas pada karyawan, harus bersikap adil pada setiap karyawan. Tidak boleh ada yang membaguskan satu karyawan saja gitu.
mengambil satu karyawan saja tidak boleh. 12. Stabilitas pegawai, dilakukan rotasi agar berjalan lancar dan stabil. Terus inisiatif, setiap karyawan diberikan kebebasan untuk berinisiatif, dan yang terakhir yaitu semangat kerja. Lanjut, nah ini yang tadi prinsip manajemen. 1 ada division of work, 2 ada authority of and responsibility, 3 disiplin, 4 unity of command, 5 unity of direction, 6 subordination of individual interest, 7 remuneration, 8 centralization, 9 itu hierarki, 10 order, 11 equity, 12 stability of tenure of personnel, 13 inisiatif, dan yang terakhir esprit de corps. Nah, unsur-unsur manajemen, apa sih unsur-unsur manajemen? Ya, yang pertama yaitu ya udah pasti ya harus ada tenaga kerja ya, itu ada unsur yang paling menentukan manajemen. Terus yang kedua uang untuk biaya produksi dan sebagainya gitu. Terus mesin untuk mempermudah proses kerja, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan kualitas serta kuantitas dari suatu produk. Terus bahan material, terus metode yaitu cara dalam memproduksi suatu barang atau cara dari pembuatan suatu barang tersebut. Terus pasar atau market, ya tempat menjual hasil produksi. Lanjut, fungsi dari manajemen yang tadi nih, watch, planning, organizing, actuating, and control. Fungsi manajemen itu saling keterkaitan, terpadu, dan terkontrol. Yang pertama, perencanaan itu ya kita menganalisis dari unsur 5W1H, yaitu apa, mengapa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana. Yang pertama itu apa, ya apa yang dikerjakan itu. 2, mengapa pekerjaan itu dilakukan. 3 itu di mana pekerjaan itu dilakukan. Terus 4, kapan pekerjaan itu dilakukan. 5 itu siapa yang melakukan, dan yang terakhir bagaimana cara pembuatan dan bagaimana cara prosesnya gitu. Terus lanjut pengorganisasian atau organizing, ya yaitu penyusunan struktur suatu organisasi dan pengorganisasian. Dalam pengorganisasian ini harus memegang prinsip 1, penetapan tujuan yang jelas, pembagian kerja, pemerintahan wewenang, kesatuan komando, dan rentangan kekuasaan. Lanjut ke pergerakan actuating. Inti dari sebuah pergerakan itu adalah leadership atau memimpin. Tindakan ini diusahakan agar semua anggota mau secara sadar untuk bekerja mencapai tujuan. Ya, pergerakan ini tuh mengandung definisi, yaitu 1, direction. Direction itu memberi perintah. Direction memberikan arahan, ya memberikan perintah secara langsung. Terus commanding itu memberikan komando. Terus ketiga motivating itu memberikan motivasi. Staffing itu kayak menempatkan tenaga kerjanya itu di setiap bagian-bagiannya, kayak menempatkan pada fungsinya sesuai jabatannya gitu. Terus leading ya sebagai suri tauladan atau sebagai memberi contoh yang baik. Terus pengawasan atau controlling, proses pengamatan menilai pelaksanaan, pengendalian proses kerja, dan tindakan korektif. Pengawasan itu ya mempunyai beberapa fungsi, yaitu 1, mencegah kesalahan, ya mencegah penyimpangan, mendinamiskan organisasi, meningkatkan rasa tanggung jawab, dan meningkatkan rasa jujur dari seorang tenaga kerja, mendidik seorang tenaga kerja untuk menjadi jujur. Lanjutannya dari pengawasan dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu 1, menetapkan standar, 2, mengukur kinerja, 3, membandingkan hasil dengan standar, dan yang terakhir yaitu melakukan tindakan korektif. Metode pengawasan yaitu 1, komparatif, yaitu membandingkan hasil dengan rencana,
Kedua, inspektif yaitu menyelidiki atau mengetahui secara langsung keadaan sebenarnya. Terus verifikatif yaitu pemeriksaan, dan investigatif yaitu mengadakan penyelidikan. Lanjut, tingkatan manajemen. 1. Ada manajemen puncak, manajemen menengah, manajemen bawah. 1. Yaitu manajemen puncak atau top manajemen. Tingkat ini biasanya ditempati oleh dewan direksi atau presiden perusahaan ya. Terus manajemen menengah atau middle manajemen yaitu contohnya yaitu kepala bagian yang membawahi beberapa kepala subdivisi dan seksi. Terus yang terakhir yaitu low manajemen atau manajemen bawah. Ya sebagai contoh mandor dan supervisor, ya tugasnya mengawasi tenaga operasional. Lanjut, tipe kepemimpinannya. Yaitu 1. Ada tipe pemimpin yang otokratis yaitu otoriter, jadi segala perintahnya itu harus dilaksanakan dan harus dilakukan. Kedua, pemimpin militeris. Pemimpin militeris itu pemerintahnya itu dengan cara militer dan harus mempunyai kedisiplinan yang tinggi. 3. Paternalistik. Yang ini tuh menganggap karyawan sebagai teman, tapi menganggap karyawan sebagai teman yang harus dilindungi, tapi karyawan ini tidak diberikan kebebasan untuk mengambil keputusan dan tidak diberi motivasi. 4. Pemimpin karismatik. Dan itu pemimpin yang paling banyak dicari oleh orang. Mempunyai daya tarik yang besar, bersedia menerima saran dan kritik, mengembangkan kerjasama, memberi kesempatan untuk berkreativitas, dan lain-lain. 5. Pemimpin demokratis. Hampir sama dengan karismatik, bedanya itu dari demokratis yaitu memberi kesempatan untuk tenaga kerja untuk berpendapat ya. Bedanya dari karismatik ya untuk berkreativitas, yaitu bedanya. Sama seperti karismatik, pemimpin jenis ini juga banyak dicari oleh orang. Lanjut, kita masuk ke bidang manajemen. 1. Bidang dari manajemen yaitu manajemen produksi. Yang manajemen produksi ini memiliki peran yang sangat penting karena dia memproduksi barang atau jasa ya. Terus kegiatan manajemen produksi harus melalui proses 1. Pemilihan, yaitu bahan beserta kualitasnya serta harganya. B. Perancangan ide dan langkah-langkah. C. Pengoperasian, pelaksanaannya sesuai metode. D. Pengawasan, tindakan korektif dan lain-lain. Sebagai contoh ya, apakah sesuai standar, rasanya apakah sesuai standar untuk gitu. Pembaharuan, ya menciptakan inovasi yang membuat produk itu menjadi lebih baru dan fresh gitu. Masuk ke manajemen pemasaran ya. Beberapa manajemen pemasaran ini ya beberapa kali menunjukkan tentang pemasaran ya, tentang pengertian dari manajemen pemasaran. Yang satu ya dari The American Marketing Association. Ya, pemasaran adalah kegiatan perdagangan yang mengarahkan aliran barang dan jasa dari produsen menuju ke konsumen atau pemakai. Dan B yaitu menurut Profesor Malcolm McHale merumuskan bahwa pemasaran adalah penciptaan dan penyerahan suatu standar hidup kepada manusia. Jadi pemasaran terdiri atas usaha-usaha yang dibutuhkan untuk memuaskan bila kebutuhan penjual atau maupun kebutuhan pembeli. Singkatnya, manajemen pemasaran itu adalah cara dalam suatu barang masuk ke pasar atau cara dalam suatu barang untuk laku di pasar. Lanjut, kita masuk ke personalia ya. Administrasi dulu. Manajemen administrasi, bagian dari manajemen yang fokusnya mencatat data keuangan operasional sehari-hari dari garis-garis kebijakan. Selain mencatat, dia juga menggolongkan, meringkas, menafsirkan, meramalkan, dan melaporkan
peristiwa finansial maupun atau keuangan. Kita masuk ke personalia tadi. Ya. Personalia bisa disebut juga sebagai HRD atau manajemen kepegawaian. Memiliki beberapa ruang lingkup. 1. Rekrut orang. 2. Melatih orang tersebut, ya memberikan pelatihan gitu ya. C. Memberikan kompensasi. D. Pengintegrasian. D. Pemeliharaan. Dan F. Memberikan surat peringatan dan lain-lain. Masuk ke manajemen keuangan. Fungsi dari manajemen keuangan ini yaitu ada 1. Raising of fund, kegiatan untuk mendapatkan dana. Kedua yaitu allocation of fund, kegiatan untuk mengalokasikan sumber dana. Dan yang terakhir yaitu controlling of fund, melakukan pengawasan terhadap penggunaan dari uang. Lanjut ke penerapan fungsi dari manajemen. Produksi, fungsi merencanakan menentukan kualitas dan kuantitas dari suatu produk. Fungsi pengorganisasian produksi, yaitu merancang struktur dari organisasi produksi tersebut ya. Terus fungsi penggerakan produksi merupakan tugas seorang manajer untuk memotivasi karyawan-karyawannya yang sedang bekerja. Pengendalian, ya melakukan tindakan korektif. Terus pemasaran, perencanaan pemasaran mencakup perencanaan di bidang produksi, pasar, dan pemilihan saluran pemasaran yang tepat dan pendistribusian produk. Pengorganisasian pemasaran, yaitu menciptakan dan memelihara struktur organisasi penjualan yang baik. 3. Penggerakan pemasaran. Ini juga merupakan tugas seorang manajer, yaitu mendorong pegawainya juga ya. Terus pengawasan terhadap seluruh usaha produksi. Lanjut, personalia keuangan, administrasi, dan sekolah. Kita yang pertama yaitu personalia dulu ya. Personalia, pengadaan pegawai, yaitu ya merekrut orang. Terus pengembangan, ya pengupahan, penilaian dari penilaian karyawan. Terus pemberian kompensasi, gaji, THR, dan lain-lain gitu. Pengintegrasian, memudahkan keinginan perusahaan, tenaga kerja, serta masyarakat. Terus pemeliharaan, program kesamaan kerja serta keselamatan bagi karyawan. Pemeliharaan untuk karyawan itu. Keuangan, 1. Mencapai keefisienan. 2. Meningkatkan keuntungan. 3. Menyediakan dana yang cukup untuk operasional jangka pendek. Dan yang terakhir yaitu memberi perlindungan kepada keuangan. Administrasi, menyajikan laporan tentang peristiwa finansial atau keuangan. Terus yang terakhir yaitu sekolah, penerapan fungsi manajemen sekolah. Yang pertama itu menekankan mutu pendidikan. Ini bisa dari manajemen tenaga pendidikan dan manajemen kurikulum. Terus kedua yaitu menemukan sikap bertanggung jawab secara nyata baik bagi siswa, yaitu dari OSIS atau dari tenaga pendidikan. Terus yang terakhir yaitu semakin nyatanya keterlibatan seluruh anggota organisasi, lembaga, dan memainkan peranannya masing-masing secara tepat. Selesai. Ya, itu dia dari penjelasan tentang bab manajemen. Terima kasih telah mendengarkan dan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.